Hari ini tanggal 24 Syara. Kemarin kita sudah bahas beberapa studi kasus bagaimana kita membuat urut-urutan pemecahan masalah. Sekarang kita bahas lebih mendalam lagi, tapi sebelumnya kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengenal macam-macam teknologi kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep dasar AI dan penerapannya di bidang kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana menerapkan KA sederhana untuk membantu pemecahan masalah. Yang keempat, menunjukkan sikap kolaboratif, kreatif, dan reflektif melalui pembelajaran berbasis proyek. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada sebuah pertanyaan. Sudah pernah mendengar kata kecerdasan artifisial? Sudah atau belum? Sudah. Kira-kira apa pengertiannya menurut kalian? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Nah, ada lagi? Yang bagaimana? Yang bagaimana? Sudah pernah memanfaatkan kira-kira? Sudah. Nah, apa kira-kira? Apa? Kalau kalian golek materi itu banyak jawab di mana? Dan GPT, ya itu salah satu. Apa itu AI? Kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Dengan AI, komputer bisa mengenali pola, memberi saran, dan membantu pekerjaan manusia. AI sudah dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Di antaranya, AI membantu kita di bidang transportasi. Contohnya, Membuat mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Bisa dipahami sampai sini. Bisa. Jadi kecerdasan artifisial itu suatu teknologi mesin yang bisa bekerja layaknya manusia, bisa berpikir layaknya manusia. Dia juga bisa memberikan solusi, bisa memberi keputusan kepada manusia. Tapi ada perbedaannya antara manusia dengan KA. Apa tadi dijelaskan di situ? Tuh, kecerdasan artifisial tidak bisa merasakan emosional seperti manusia. Paham sampai sini? Kecerdasan artifisial bisa kita jumpai di berbagai bidang. Tadi yang disebutkan di video apa aja? Transportasi, contohnya di mana? Terus apa lagi? Pendidikan, jelas kalian sudah memanfaatkannya. Contohnya akuntansi, ada lagi rumah tangga, contohnya alat penyedot debu otomatis, ya. Terus bidang apa lagi? Kesehatan. Kesehatan contohnya apa? Mendeteksi penyakit lewat hasil Pak, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Ada pesan otomatis yang menjawab kan di situ? Iya. Nah, itu salah satu contoh contoh. Kemudian di bidang pendidikan ada ChatGPT, sudah familiar? Sehari-hari digunakan? Untuk apa coba?
Dan searching apa? Ada jawaban. Terus ada background, pernah dengar? Background itu dulu namanya quizzes. Ada yang sudah bermain dengan quizzes? Di mata pelajaran lain. Tapi membuatnya sudah pernah belum? Kemudian sama AI. Sudah pernah dengar? Ini untuk membuat presentasi otomatis. Nah, nanti kita belajar lebih dalam lagi. Kemudian Hemingway Editor itu untuk pembantulan kosakata kita. Jadi kalau yang misal mengetik laporan itu mau dicek kosakatanya benar atau enggak itu di Hemingway ini atau Grammarly. Kemudian untuk Suno itu untuk membuat lirik lagu beserta nada. Iya, nanti ada waktunya sendiri kalian praktek itu. Kemudian di bidang bisnis dan ekonomi, rekomendasi produk di toko online. Sering main marketplace? Bapak sebut merek ya? Di situ kalian merasa nggak apa yang kalian cari itu selalu yang muncul, istilahnya kalau neng apa FYP itu kalau di yang lain ya. Apa yang kalian cari atau produk apa yang kalian cari itu selalu muncul duluan di marketplace kalian. Ngerasa nggak? Itu kenapa? Algoritma. Karena bantuan KA tadi. Secara tidak sadar, secara tidak langsung kalian sudah menggunakan fasilitas atau aplikasi dari KA. Kemudian chatbot ke pelanggan. Pernah ngechat ke apa istilahnya? Penjualnya. Ada pesan otomatis yang bisa Next, ini beberapa contoh kecerdasan buatan Face ID di smartphone. Handphone kalian ketika kalian buka apa istilahnya kuncinya, ada yang pakai wajah atau semua sudah pakai itu? Nah, sadar nggak kalau itu pakai ya? Sadar nggak? Nggak kan? Itu salah satu contoh manfaatnya. Kemudian rekomendasi produk di marketplace ya tadi ya. Apa yang kalian cari pasti yang sering muncul. Kemudian filter wajah kamerane HP. Tadi ayo kok tadi elek. Cantik. Jadi bagus ya Manang ya. Itu pakai kecerdasan buatan juga. Kemudian rekomendasi konten. Kemudian di bidang kesehatan. Diagnosa citra medis itu untuk mendiagnosa penyakitnya, kemudian aplikasi deteksi detak jantung. Pernah lihat smartwatch yang ada deteksi detak jantung atau apa itu? Ya, pernah lihat ya? Atau mungkin punya? Ada yang punya. Oke. Itu juga pemanfaatan dari kecerdasan buatan. Bagaimana kecerdasan artifisial itu membantu mempermudah hidup kita. Misal kita mau mengangkat di bidang pendidikan, apa yang bisa dimanfaatkan di situ, kemudian bagaimana dia mempermudah pekerjaan kita. Kemudian di bidang kesehatan, apa yang bisa dimanfaatkan dari aplikasi itu
bagaimana dia mempermudah pekerjaan para tenaga kesehatan di bidang transportasi. Misalnya, tadi kan kita sudah mencoba ada beberapa aplikasi. Bagaimana aplikasi tersebut mempermudah pekerjaan para pekerja di bidang transportasi. Bisa dibahas? Saya pakai aja ya. Biar gak kebanyakan kelompok 1, 2 gitu aja. Ya. Nanti silakan kalian utarakan pendapat kalian di depan perwakilan aja. Terus kalau memungkinkan nanti ditanggapi sama kelompok lain. Paham ya? Tiga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya hendak menjelaskan diskusi bersama tentang kelompok saya yaitu KA dalam mempermudah di bidang militer. KA mempermudah kehidupan di bidang militer dengan meningkatkan kecepatan, akurasi, sambil mengurangi risiko terhadap prajurit manusia. Berikut ini beberapa cara KA membantu mempermudah di bidang militer. 1. Pengambilan keputusan dan strategi. Dalam analisis data real time, KA menganalisis data dalam jumlah besar dari berbagai sensor, drone, dan sistem pengawasan lainnya secara real time. Hal ini membantu komandan untuk membuat keputusan yang lebih cepat. Yang kedua, logistik dan operasional. Dalam optimalisasi rantai pasokan, KA mengelola logistik dengan lebih efisien seperti mengoptimalkan distribusi persediaan, bahan bakar, dan peralatan. Sistem ini memprediksi kebutuhan dan mengotomatiskan tugas-tugas logistik, sehingga operasional berjalan lebih lancar dan hemat biaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tugas KKA bertema hiburan. Bertema KA dalam hiburan. Bagaimana AI membantu mempermudah hidup kita? AI membantu mempermudah hidup kita di bidang hiburan dengan cara membuat pengalaman menonton, bermain, dan mendengarkan menjadi lebih seru dan personal. Berikut penjelasan. 1. Rekomendasi film dan musik. AI digunakan oleh platform seperti Netflix, YouTube, dan Spotify untuk menganalisis kebiasaan. Dari situ, AI bisa memberikan saran film, video, atau lagu yang sesuai dengan selera kita. 2. Permainan atau game yang lebih cerdas. Dalam game, AI membuat karakter musuh atau teman bermain jadi lebih realistis dan menantang. AI juga digunakan untuk menciptakan dunia virtual yang lebih hidup. Artificial, terus di bidang apa saja kecerdasan artifisial itu bisa dimanfaatkan, kemudian bagaimana KA itu bisa mempermudah pekerjaan manusia di kehidupan sehari-hari. Dari sini ada pertanyaan? Sudah Pak? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau mempraktekkan bagaimana kecerdasan artifisial itu bisa mempermudah pekerjaan manusia. Di sini sudah saya tampilkan salah satu contoh aplikasinya. Kita pakai Hemingway Editor. Jadi kalian nanti ngetik sebuah naskah, kemudian dikopikan di sini, kita cek kosakatanya benar apa enggak. Ya. Silakan kalian buka komputernya dulu.
buka Google terus cari Hemingway editor. Ya. Perhatikan dulu semua. Setelah tadi semua yang kita pelajari hari ini, semua yang kita bahas, sampai ke diskusi, sampai pengaplikasian yang kalian lakukan. Kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Baca. Penggunaan AI atau penjelasan buatan, terus pemanfaatannya di bidang apa saja? Ada lagi? Ya, tadi kan sudah diskusi, ada beberapa bidang yang sudah kita pelajari dalam pemanfaatan kecerdasan artifisialnya. Terus, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi kita hari ini? Kira-kira yang mana? Yang pertama. Yang pertama, kalau sudah paham materi kita hari ini, kita selesaikan sampai di sini. Kita akhiri dulu pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian. Kalian bisa nambah ilmu. Saran saya tetap bijaklah menggunakan teknologi. Jangan sembarangan ya, karena di situ ada etika-etikanya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.